Alimul Hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti wa'izan. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus sesepuh dan menjadi orang tua kita bersama, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Mursali. Udah waktunya sebagai sesepuh. Dulu orang-orang tua kita karena gantian main bolanya, ibaratnya gantian. Sekarang kita jadi pemain, dulunya penonton. Ustadz Mursali alhamdulillah dia bisa istiqomah. Dia punya musola, dari engkongnya, dari bapaknya terus, alhamdulillah beliau istiqomah. Mudah-mudahan orang yang begini dipanjangkan umurnya, sehat walafiat, ya. Dan mudah-mudahan keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keturunannya semuanya berkah. Kenapa kalau jadi ustadz meleset sedikit hancur? Udah. Kayak hujan, panas bertahun-tahun, hujan sehari, hilang dengan apa? Hujan. Itulah ujian seorang ustaz atau kiai. Benar nggak? Ya, benar. Meset aja dikit, ya dia main janda, habis. Jangan dipakai lagi jadi imam masjid. Harganya udah. Harganya nggak ada udah. Nggak ada harganya. Bongsangin aja. Ini bongsangin aja. Wis. Dan yang sama-sama kita hormati, ini orang jauh, sahabat saya, Ustadz Abdul Rahim. Alhamdulillah beliau beristiqomah ini. Amin ya robbal alamin. Dan juga guru saya, adik saya, Al-Mukarram Al-Ustadz Makhrul Rozi. Ini adik saya yang sudah melejit di atas angin. Benar, karena suaranya terdengar setiap hari dari Senin sampai Jumat. Beliau ada di radio El Gangga. Sampai nggak kenal. Ini almarhum, saya ingat jadi almarhum. Almarhum dulu terkenal adalah di At-Tahiriyah membaca sholawat dustur. Ini anaknya mudah-mudahan beliau biasa berlangsung terus. Jangan tergoda wanita juga lagi. Kalau bapak biarin deh mainan dia, kita mah nggak bisa masjid. Ya Allah, susah buat ngikutin bapak. Kagak kuat. Ya. Dan juga yang saya hormati ini dari Ustaz Jauh, yang dari Jati Asih mana? Jadi murni mana ya? Alhamdulillah bisa hadir. Ya. Mohon maaf al-parkir tidak bisa menyebutkan satu persatu. Saya rasa semuanya ini kenal sama saya kecilnya dulu. Ini tempat main kocok saya. Kalau kita itu mau mati perempuan juga main kocok sama saya. Saya ingat banget gitu, ya Allah, belajarnya di sini saya dulu. Ya, akhirnya saya melejit ke Jawa Tengah, melejit ke Depok, melejit ke Jati Asih. Alhamdulillah di Jati Asih saya punya sedikit yayasan. Itu, alhamdulillah. Tapi saya sadari, kalau bukan sebab orang tua, nggak mungkin saya berdiri di sini. Siapa sih Acin? Ya dulu cuma ngejotin jari doang. Orang kenal ngejotin jari dulu saya berdiri ngejotin jari itu. Abang apa tuh? Saya lupa itu. Abang Umur Salih. Ya. Salih. Abang Salih. Si Acin mau ngejotin jari doang kerjanya. Orang-orang itu main jari, doang ngejotin.
Emang banyak adik saya 9. Pak Nurul Haji ini adik saya yang berapa? Saya lupa. 26. 26. Bukan lagi bohong. Gaji bakar dimainin. Saya kagak bisa, dia nggak bisa. Lo jadi kalah lagi ya. Sekarang apalagi ada laptop. Marilah sama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kepada Allah Jalla Jalaluhu. Alhamdulillah atas taufik hidayah dan inayahnya. Malam ini kita dapat berkumpul, bersilaturahim, bertatap muka, bersalam-salaman. Tentunya kita saling memaafkan. Nih kuncinya. Ketemu, salaman. Makanya jangan ada orang yang nggak mau salaman. Ya, najis. Katanya ada dulu tuh cerita dahulu terheboh. Tetamu datang ke rumah, habis namu rumahnya dipel, najis. Karena bukan satu mazhab sama dia katanya. Tapi hilang. Salaman bukan hanya salaman aja, tatap mukanya. Ini salaman juga kemana? Tangan kemana? Salah itu. Orang dekat itu namanya. Gak punya ilmu, belajar. Salaman lihat orangnya. Maafin gue ya. Itu maaf itu. Allah dengan malaikat tulis langsung sampai ke atas, dicatat itu maaf kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dianggap kecil. Kenapa? Makhluk kita, ya orang kecil, banyak banget dosa kita, benar, sengaja maupun tidak sengaja. Jangan sombong, gara-gara dosa sedikit aja, lengos muka, dipendam di sana dia neraka. Nauzubillah min. Ya Allah, jangan mukanya silaturahmi pahalanya, wow, besar sekali. Bukan hanya kita mendoakan, kita punya nenek, tapi kita silaturahmi pahalanya, bersalam-salaman, bermaaf-maafan, pahalanya besar. Ini duduk di sini jangan dianggap kita sudah duduk aja. Langkah kita pasti saya yakin dalam hati itu ada niat. Ya Allah, besok menuju hari rumah nenek si Ani itu, rumah pemanti, rumah Naam, gue datang. Niat dia dari sore, ibarat kata. Udah niat sore datang, ya Allah, bucu-bucu, assalamualaikum, salam sampai. Itu dari langkah dari rumahnya yang dari kemarin dicatat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya nggak sampai dia datang kemari karena ajalnya sudah dekat, memang saat itu belum sampai takziah, innalillahi wa inna ilaihi, itu sudah menjadi penolong dia nanti di yaumil kiamah. Masya Allah. Makanya apa-apa itu perlu dengan niat. Jangan loncong jalan aja. Mau pergi kemana juga niat. Niatnya yang baik. Saya datang kemari terus terang niat mau tahlil doang. Tapi Allah takdirkan lain ya. Suruh ngomong ya ngomong. Emang tukang ngomong aja, ntar bagaimana isinya. Tuh, ya. Dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita bermacam-macam nikmat, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat. Nikmat bisa hadir di sini untuk acara kita berdoa, untuk kita punya orang tua. Mudah-mudahan doa kita dari awal, zikran kita, permohonan kita dijawab, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nenek kita sudah meninggal. Kafa bil mauti wa'izon. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda, ya, kematian nenek yang kita sekarang ini adalah suatu nasihat yang terbaik di dunia. Kalau manusia itu berpikir, kalau manusia itu mau sadar, kalau manusia itu ingat akan kuburnya, kalau manusia itu ingat nanti ada hari penghisaban, penghitungan amal baik kita, keburukan kita, semua akan menjadi catatan kita.
Ingat, kalau besok di padang mahsyar kita akan dipertemukan oleh Allah Jalla Jalaluhu bersama pimpinan kita, bersama orang-orang yang kita cintai. Ya, nanti di padang mahsyar begitu dahsyatnya manusia. Kalau kita gak punya amal, Allahu Akbar. Apa yang kita harapkan nih yang begini kita kumpulkan? Ya, sekarang mohon maaf, Pak. Sekarang sudah mulai berkurang tahlilan. Kalau dulu 1, 2, 3 sampai 7, sekarang direnggang. Benar, termasuk di sini mohon maaf, bukan karena rezekinya ya, mohon maaf. Dulu mah terus sampai 7. Ini mah 1 hari, 2 hari, 3 hari, tak istirahat dulu dah. Besok kita minggu hari baru. Benar. Kalau ada rezeki mah terusin. Makanya mohon maaf nih. Kalau di daerah Jati Asih, pas namanya di itu Kampung Legok, Jati Asih Al Hidayah sana itu. Jadi kalau orang tahlil takziah itu ada kotak muter. Tuh. Ada kotak muter. Emang sudah disiapkan jadi jamaah. Kalau sudah tahu, mudah-mudahan besok Ustaz Musari udah seperti ini. Maksudnya bagaimana? Kita amal ibadah kita bakal kita membantu orang yang meninggal. Ya, jadi dari kita untuk kita. Besok kita kalau meninggal juga akan terkumpul dana itu. Alhamdulillah ada yang sampai 1 malam 400.000 bakal modal besok pagi acara 2 harinya. 2 hari minta amal lagi. Bukan minta kita dalam hati. Memang keikhlasan mereka. Minta lagi dapat lagi 300.000 bakal acara minggu besok lagi hari terus begitu. Enggak bosan. Berapa aja? Kenapa? Itu yang kita berikan bakal kita nanti di saat kita akan meninggal. Allah juga tahu, oh si Ahmad itu mah yang rajin, Abang Salim mah yang rajin, suka ngisi amal. Dia meninggalnya besok orang pada kumpul, duit itu kumpul 1 hari dapat 300 sekian, dia dapat sekian. Jadi orang sahibul musibah tidak merasa keberatan. Ya, mudah-mudahan besok kita mulai ini ya. Ya, mudah-mudahan siapapun yang meninggal, kumpulin. Ada uang kasnya dibagi, ada untuk sohibul baitnya. Jadi kan enak. Besok 2 hari, 3 hari apa ya? Ya Allah. Pulang. Ya mana aja. Kita bagaimana? Duit dari mana? Makanan yang perlu. Memang sih orang tahlil nggak perlu makan, benar kan? Orang tahlil nggak perlu makan. Lah kalau bisa dari makan rumah, lemari, disediain kopi, alhamdulillah, disediain rokok, alhamdulillah. Ya, nggak minta. Saya yakin bapak-bapak yang hadir kemarin nggak minta makan, nggak ya? Nggak bener. Agak kalau benar ada bawa pulang misalnya. Ya, jadi itu seperti itu. Mudah-mudahan besok ini kita mulai. Amin ya robbal alamin. Itu tempat siapapun kita meninggal. Terus bagaimana? Yang meninggal ini udah seperti ini, udah cakep banget. Orang banyak seperti ini walaupun kecil-kecil, tapi alhamdulillah anak cucunya hadir di sini. Amin. Ya robbal. Nih saya punya sahabat, adik saya, Bapak RT Otip. Ya, alhamdulillah sekarang beliau jadi ustaz, sekarang jadi imam. Katanya saya benar Ustaz. Di musola, ya Allah, alhamdulillah. Kalau saya kenal dulu kecilnya mau mencoba dari juga. Alhamdulillah dia akan jadi RT di sebelah sana. Tuh, alhamdulillah. Orang nggak tahu. Lagi. Alhamdulillah. Sekarang jadi ustaz, berdampingi Ustaz Mursali. Masya Allah. Itu emaknya udah enak banget, bapaknya udah enak banget, ya abang-abangnya udah enak banget. Kalau orang udah berdiri musola, ya Allah tekunin. Jangan puasa doang, ya, jangan puasa doang. Maksudnya, ya, bulan puasa juga kita duduk di musola, di masjid, gitu. Amin ya robbal. Seperti Masjid Jami Nurul Huda, orangnya udah berasa gak ada. Mohon maaf, Ustaz, saya Bang apa namanya? Bang Aman. Orang bocah pada gak ada. Bagus, karena sudah ada musola di mana, mana dulu Masjid Jami Nurul Huda lain dulu, ya. Memang belum ada masjid di mana-mana. Sekarang mah di sana masjid, di sana masjid, di sana masjid. Orang nggak ada boleh bangun masjidnya, bangun masjid. Jadi sekarang macam-macam lah. Biarin. Yang penting kita mah terus ibadah mau di mana juga. Yang penting kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting.
Kenapa? Kita yang masih hidup ini harus berjuang. Karena kehidupan itu harus diperjuangkan. Bukan hanya diperjuangkan, tapi harus ada pengorbanan. Bukan hanya pengorbanan, tapi harus dijalankan. Menerima nasib takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang yang kadang-kadang kita mau berusaha mulu. Ya, kalau yang berusaha siapa disalahin Allah? Allah begini ngapa sih gua? Ya, nengok ke sebelah tangga sebelah kanan orang kafir, dia bukan agak soleh dari orang kaya. Dan orang Cina bisa punya pasir, bisa punya semen, bisa punya. Lah, kita orang Cina malah dia udah punya duit duluan. Lah kalau kita punya duit sedikit, main di janda. Bener? Mau kemana bang? Nah ini apa? Gue mau nyari rezeki. Padahal di kantongnya itu ada 1 juta. Bininya minta, boleh dibagi. Bang, anak-anak kalau dicapai, mau jajan bakso, kagak nggak punya duit gue. Lari di janda sana. Gimana? Soalnya aja dah. Mau ikut saya seterin. Ya Allah, tuh orang. Ya udah kayak sedikit tuh lupa. Kalau Cina kalau baru bangun punya namanya toko bangunan, makannya dia bubur. 7 hari nggak puasa tuh dia, makannya bubur. Ya Allah, kau orang kaya mau begitu? Kagak mau, suruh puasa aja Senin Kamis ogah. Orang Cina tuh begitu. Taat dia, dalam arti untuk lapar, nahannya itu kuat. Nah ini kita nih kadang-kadang ya seperti harus ada perjuangan. Kenapa? Tanpa ada perjuangan tak akan terangkat nasib kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang Muncrat biar kata kita udah umur sekian, bang, ono apa kerja? Agak bagaimana Allah aja udah. Bang, ono apa ke pasar nyari apa kayak lo, mau apa kayak lo? Agak bagaimana Allah aja. Sholat, agak. Puasa, agak. Ngapain? Jedok baik. Ngopi, tinggal melapus. Neng, apa mau gininya? Bini kadang-kadang sirik bagi hitam di kulit hitam. Beli rokok, bini yang jalan. Astagfirullahaladzim. Seminggu kopi. Dia tidak agak. Ibu-ibu kita terplanting-planting. Allahu Akbar. Gapah doa keblek memang begitu. Maaf saya ngomong kasar. Bapak yang kurang pimpinan. Bagaimana Allah? Kalau bagaimana Allah, ayo ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah, Neng. Bangun, Neng. Anak-anak bangun, ayo bangun. As-salatu khairum minan naum. Subuh dibangun itu anak-anaknya. Bangun subuh. Dia mau udah bangunin, saya ingat Bapak saya bangun subuh padahal mah kita cuma ulang sejadah doang, tidur lagi di sejadah kata bapak. Waduh sembahyang, padahal kita habis sembahyang dulu gitu. Dia bangunin anak-anaknya. Yang pakai sejadah sendiri apa sendiri dia sholat. Ayo kita gelar di sejadah, cepat tidur di sejadah. Aku sholat kayak anak gua tuh. Itu tinggal aku dulu. Dibangunin, kenapa? Supaya anak ini bisa terus nantinya bangun subuh kalau sudah bergerak terus nanti dia akan beribadah. Karena ibadah itu nggak boleh dipaksain harus begini, tidak sedikit. Jadi dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru terangkat. Bagaimana kita menjadi orang dihormati, disayang, dikenal. Harta ya boro-boro, kontrak aja rumah petak. Ya nggak gablek apa-apa. Benar, ditinggalin warisan sama orang tua ya, tinggal rumah sama sumur ya, namanya orang yatim makmur, tinggal rumah sama sumur, mau kawin anak ya, titipannya dijual. Benar, anak mau nikah lagi yang kedua, sampingnya dijual di belakang. Ya Allah, tadi itu rumah lega banget, boro-boro ibu saya nggak bisa masuk, saking sempitnya. Kenapa? Nah inilah seharusnya kita rubah mindset kita, kehidupan kita itu jangan begitu. Anak-anakku sekalian, lo kalau menikah cari duit sendiri. Bagaimana lu sekarang kerja? Ayo kerja. Besok lu lamar anak perempuan, gimana pun gua lamar silakan. Cari kerja. Ini mah anak belum kerja ngapa-ngapain, ini belum kerja ngapa-ngapain dilamar. Emang benar sih cakep. Buru-buru nikah cakep daripada gendut duluan.
Ya, ini pergaulan sekarang, di zaman sekarang, masya Allah. Ya Allah, masya Allah benar. Istri bunuh suami ada. Bukan hanya dibunuh, diprogramkan, direncanakan, besok dibakar. Subhanallah, istri zaman sekarang. Suami yang lebih tega lagi gara-gara cemburu. Apa? Suami istri dipotong, dagingnya dikeliatin atu-atu, mau dijual ke masyarakat. Allahu Akbar. Ini zaman sekarang. Hati-hati. Lihat fenomena kehidupan sekarang. Dunia sudah bergoncang juga. Di mana-mana gunung meletus. Terutama di Lumajang, nggak habis-habis, meletus lagi. Di Sulawesi, meletus lagi. Ya, terjadi banjir di mana-mana. Ini akhlak gara-gara manusia. Pintar iya, sekolah iya, pintar tinggi, akhlaknya berbeda, nggak punya akhlak. Yang utama adalah akhlak. Sopan santun. Nih, sama orang tua kalau masih gede, sama orang tua lagi gede. Nauzubillah min dzalik. Ya, nggak mau hormat orang tua. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Saya mau ikut semua. Marah dia. Marah dia. Enggak ada sibuk. Ya, orang tua rumahnya, ya Allah, ini anak. Tahu nggak ada yang benar nangis. Ya, ma bapak maafin nanti gua begini, ya Allah. Tobat. Cakap kalau begini cakap bagus. Ingat masih sadar. Datang ke kuburan, baca Fatihah, Yasin. Apa yang tidak bisa, Yasin nggak bisa. Baca Qul nggak bisa. La ilaha illallah nggak bisa. La ilaha illallah. Banyakin 100 kali, 1000 kali. Baca almarhum diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang ya Allah kehidupan, ya udah nanti udahlah, biarin aja. Jangan begitu. Kalau kita sekali-kali ngomong begitu, ntar besok kita rasain di dalam kubur kita, na'udzubillah min dzalik. Siksaan begitu dahsyatnya. Kenapa? Menyuekin, mengatepin, membodohin. Bodoh orang meninggal udah habis ceritanya. Jangan besok begitu. Malaikat yang bodoh-bodoh nungguin aja, malaikat itu yang ngomong gitu. Dikasih benar-benar bener balik lagi, jadi benar. Kuburan medung, ada kuburan medung, ada. Alhamdulillah, ini nasihat nih. Kenapa? Kita ini nggak tahu kapan meninggalnya. Jadi saya seperti saya mungkin bapak-bapak duluan, saya belakangan, kan bisa begitu ya? Enggak lah. Enggak ya? Kan bisa begitu. Kita nggak tahu di mana kita nanti menyebutkan takbir. Kita nanti penapasan kita yang terakhir, roh kita akan dicabut. Kapan? Kita nggak tahu. Nggak tahu kita udah pulang kemari, ya. Nggak tahu besok, nggak tahu minggu depan, nggak tahu lah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita nggak tahu. Semua itu rahasia Allah. Makanya apa dirahasiakan supaya manusia itu benar-benar taubat, benar-benar ibadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Oh, ya. Ya udah, pulang dari sini sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala biar istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang belum sholat, ayo sholat. Yang sudah sholat, ayo tekunin sholat. Walaupun mau di musola silakan, mau di rumah silakan. Ya, yang penting sholat. Kalau sholat sudah enak, sudah dikerjakan, kapan waktunya yang lima waktu ini kita kerjakan, insya Allah akan lulus kita nanti sampai ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, masa sih? Benar. Itu ada soal kisahnya, Ustaz. Seorang wanita, cabul wanita, pelek wanita, malam nyambut garam begini. Tahu-tahu dia mau pulang ke rumahnya, melihat anjing ngos-ngosan, udah kelaparan, udah nggak bisa. Akhirnya perempuan ini mengambil sepatunya untuk meminumkan air kepada si anjing. Tuh, kisah ceritanya diimpikan oleh tetangganya, si perempuan ini masuk surga. Hei, mau masuk surga? Mau bunuh anjing sama-sama yuk. Kita mau bunuh anjing kasih air. Bukan itu, tapi bukan langsung masuk surga, digodok dulu. Kayak cucian pengen bersih nih, karena kita pakai enak. Pertama direndam, ya pakai rinso. Ya Allah, rinso aja panas. Pakai rinso masukin ke mesin, cuci begini. Nah kita lalu itu,
ya Allah, bismillah di api neraka, digudug lagi, diangkat lagi, diperas, digosok lagi, ya Allah, enak apa? Nauzubillah min dzalik. Rasain besok kita ya Allah, jangan sampai. Ya, jangan sampai, mudah-mudahan kita semuanya lancar, amin ya robbal. Sholat sama sholat, jangan kita sombongkan, jangan malu. Cuma sholat malu ntar gue dikatain sama kadang-kadang ada juga tulisan begitu. Tungguin dulu sholat katanya, ntar hujan nih, gak boleh saya datang. Orang sholat ya begitu, jangan Ustaz. Sholat ya alhamdulillah, sholat dan taufiq hidayah ya Allah. Terus mudah-mudahan dia lihat isi nih kehidupan. Kenapa kita harus datang sikat aja langsung? Kenapa kita harus membagi rezeki amal kita, sedekah kita? Kenapa? Karena nanti untuk pembela kita di yaumil kiamah. Besok di hari pembalasan, Ustaz takut ketemu dengan muridnya di daerah Maksar. Kok sudah lari? Takut dan Ustaz lari. Kenapa? Takut minta pertanggungjawaban. Bisa takut anaknya minta bapaknya, lari bapaknya. Takut diminta pertanggungjawaban. Pemimpin kita, Pak RT, Pak RW, lari pada masyarakatnya. Kenapa? Kita minta pertanggungjawaban, takut. Sampai ke kelurahan, sampai Pak, mungkin sekarang sudah jadi Pak Presiden Pak Jokowi, yang begitu katanya begitu dahsyatnya beliau, ya. Masya Allah, dunia benar-benar. Ya kita mau orang tolol, ibarat kata ya kita doakan aja biar Jokowi biar lancar terus ya, memang udah habis jatahnya. Datang bocah kecil. Jadi besok orang Indonesia itu nggak perlu sekolah kata Jokowi. Ya nggak perlu ijazah, yang penting lo punya duit, ini deh bisa jadi presiden. Benar. Ada. Jadi orang-orang yang baru kita dokter harus profesor. Ini ada artinya cuma mau kecil karena kita tahu saya. Nih, ini kehidupan dunia. Jangan dipikirin, udah memang jalan. Memang udah takdir yang besok sudah mendekati. Namanya hari pembalasan, hari kiamat itu begitu lah. Ya, mudah-mudahan kita jangan sampai berjumpa dengan hari kiamat kita nggak sanggup. Ya, dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala biar besok andaikan memang kita dicabut ruh kita sama Allah Jalla Jalaluhu dengan melalui malaikatnya, kita sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah istiqomah. Ya, datang ke pengajian, datang ke majelis taklim, datang ke mushola, datang ke masjid rame-rame ya, dan kita berbaik dengan tetangga sebelah kanan kita, sebelah kanan kiri kita ya, kita berbaik semua. Jangan sampai kita punya dosa yang begitu dahsyatnya, yang begitu ringannya sampai akhir hayat kita. Amin ya robbal alamin.